Selamat siang untuk kita semuanya. Ibu harap kita semua sudah hadir, siap belajar, dan sebelum belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami menunaikan bagi Tuhan pada hari ini, karena kasih-Mu, anugerah-Mu mengizinkan kami kembali belajar, dan kami punya keyakinan Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, berkati, yang walaupun Tuhan kami tidak bisa tetap muka, tetapi Tuhan menolong kami tempat masing-masing untuk boleh belajar. Kami sungguh pertaruhkan waktu kami belajar supaya Tuhan memberkati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan belajar hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari bab 9, yaitu masih dampak modernisasi bagi keluargaku. Jadi nanti boleh dibaca bahan Alkitabnya dalam 1 Samuel pasal yang 16 ayat 1 sampai 12 dan juga Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Yang lewat kita sudah belajar tentang dampak modernisasi, yaitu pengertian modernisasi, dan yang kedua berubahnya berbagai fungsi keluarga. Dan hari ini kita mau belajar yaitu apa kira-kira dampak modernisasi bagi keluarga Kristen. Kita mau melihat di sana ada dampaknya positif, tapi ada juga yang negatif. Kalau kita mulai belajar secara positifnya, dengan modernisasi itu, kemajuan zaman itu dikatakan di sana wawasan bertambah, pengetahuan bertambah, bahkan juga dikatakan di sana dalam menggunakan waktu bisa efektif dan efisien. Itu secara positif, tetapi dampaknya bisa juga negatif ada. Contoh akibat modernisasi itu kurang komunikasi. Bisa saja di rumah itu duduk bersama anggota keluarga, tetapi tidak saling sahutan atau saling berkomunikasi. Kenapa? Karena asik masing-masing, pegang handphonenya masing-masing, main game atau segala macam, sehingga kurang komunikasinya walaupun ada di rumah. Dan juga bisa muncul egonya adalah arti ketika mungkin dia asik main gamenya, dipanggil langsung marah. Nah, itu dampak negatifnya. Dan juga bisa tidak menggunakan waktu dengan baik, lebih banyak waktunya main gamenya itu, main handphonenya itu daripada melakukan yang lain. Itu salah satu contoh dampak. Tetapi kita boleh lihat mungkin di rumah positifnya bagaimana kecanggihan itu, alat-alat modernisasi itu digunakan. Contoh memasak, dulunya masak pakai kayu bakar, pakai kompor suhu, sekarang pakai gas, pakai listrik. Jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih instan. Itu kira-kira pengaruh atau dampak modernisasi itu. Dan juga persaingan semakin ketat karena mencari uang untuk lebih lagi bisa menikmati dampak modernisasi itu. Sehingga bagian yang keempat kita mau belajar. Katakan di sana bahwa keluarga Kristen sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Dikatakan di sana itu bejana tanah liat. Jadi kalau kita boleh lihat tanah liat itu, kalau dia masih lembut, masih lembek, bisa dibentuk sesuka hati bangunan itu. Bisa dibentuk merupakan mungkin asbak atau dikatakan keramik yang indah segala macam bisa, selagi tanah liat itu dia lembut, dia lembek. Tapi kalau udah keras, dibentuknya pecah. Artinya demikian juga dengan hidup kita. Memang dikatakan keluarga Kristen itu sebagai bejana tanah liat yang bisa dipengaruhi, bisa dibentuk oleh keadaan sekitar. Kalau orangnya itu dikatakan di sana mudah terpengaruh, tapi juga bagaimana kita sebagai bejana tanah liat di tangan Tuhan, tengah-tengah kemajuan, tengah-tengah modernisasi, kita harus bisa bertahan. Artinya punya integritas, punya pendirian.
Nggak bisa zaman semakin canggih tapi iman tidak beralih kepada modernisasi, tapi iman tetap kepada Tuhan Yesus. Jadi kita boleh melihat di situ bagaimana sebenarnya keluarga itu punya. Oke, kita lanjut lagi ya, perhatikan penjelasan Ibu bagaimana dikatakan keluarga itu sebagai bejana tanah liat, dalam arti bisa dirubah, diperbaiki, dibentuk. Bagaimana tuntutan modernisasi itu supaya kita boleh terbuka kepada dunia luar, kita boleh menerima pembaharuan, kita boleh menerima perubahan kepada hal yang lebih baik sehingga mungkin lebih efektivitas, efisien, praktis, bahkan sederhana, bahkan juga boleh menghargai kehidupan dan mengenai waktu. Tetapi tengah-tengah kita sebagai bejana tanah itu, kita juga dalam mengikuti kemajuan zaman itu, hal yang positifnya mau dibentuk, diperbaiki oleh Tuhan. Jadi contoh dalam Alkitab tadi dibaca dalam 1 Samuel itu bagaimana keluarga Isai boleh berhasil menghantar Daud menjadi raja. Dan dikatakan di sana bagaimana Daud itu adalah orang rendah hati. Bagaimana ketika ada pemilihan raja di Israel, Isai membawa anaknya yang paling besar sampai yang dikatakan sana itu ada 6, tetapi Daud tinggal dia menjaga kambing domba. Tetapi dikatakan di sana dia terpilih juga jadi raja dan dia tidak dikatakan di sana menyombongkan diri, tapi dia rendah hati. Jadi belajar bagaimana keluarga Isai berhasil menghantar Daud menjadi raja. Dalam maksana itu bagaimana keluarga Kristen itu boleh membentuk, mengarahkan anggota keluarga itu hidup di tengah-tengah modernisasi, tetapi boleh mendapat keberhasilan baik dalam Tuhan bahkan juga dalam kehidupan antar pasar. Kenapa? Karena dia boleh menerima perubahan, dia boleh menerima arahan atau nasihat sesuai dengan dikatakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan antar pasar. Bahkan juga dikatakan dalam Efesus pasal 5 itu bagaimana kehidupan keluarga itu, seorang istri tunduk kepada suami, saling mengasihi istrinya, bahkan mengasihi anak-anaknya, anak-anak itu patuh dan hormat kepada orang tua, sehingga dikatakan di sana menjalin komunikasi yang baik walaupun hidup di tengah-tengah modernisasi, tidak pernah melupakan kasih mengikat kehidupan keluarga. Dan dikatakan di sana mereka boleh menikmati produk modernisasi itu yang positifnya, dan mereka boleh menikmati hidup bersama satu dengan yang lain. Nah, itu kira-kira kita boleh lihat, jangan nanti dampak negatif modernisasi itu sekarang ini banyak menyalahgunakan modernisasi sehingga untuk mencapai keinginannya melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin lewat HP sekarang banyak penipuan segala macam banyak lakukan. Sehingga kita jangan mudah terpengaruh, sehingga pegang firman Tuhan. Itulah pedoman kita. Hingga di tengah-tengah zaman yang semakin canggih, semakin maju, kita boleh ikut di dalamnya, mengikuti kemajuan zaman, tapi jangan pernah lupakan bahwa kita anak Tuhan berpegang pada firman Tuhan. Sehingga Thomas berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelapannya bersih? Katakan di sana dengan firman Tuhan. Dikatakan itu dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Jadi ibu harap semua anak ibu boleh hafal ayat itu. Hafal ayat itu Mazmur 119 ayat 9 dan 10 dan kirimkan videonya nanti kepada ibu. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, modernisasi adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Perubahan itu bersifat holistik sesuai dengan
tuntutan zaman modern yang dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan dan waktu. Dan yang kedua adalah modernisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif, menjadi pribadi yang terbuka pada hal-hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan bukan masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Dan dampak negatif, membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern, serta modernisasi dianggap sebagai alat, menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga, meningkatnya arus urbanisasi, meningkatnya kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah, meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah-limbah rumah tangga. Selain itu juga muncul kriminalitas dalam lingkup keluarga, munculnya kenakalan remaja, serta meningkatnya perilaku menyimpang dan tidak kristiani pada remaja dan orang tua. Itu adalah merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua boleh mengerti, memahami, dan boleh menerapkan dalam kehidupan keluarga. Sebagai anggota keluarga Kristen, boleh memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Amin.